Halo para penggiat K3, ketemu lagi dengan Kak Cideni. Nah, masih kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk banyak banget di TikToknya Kak Cideni. Jadi teman-teman semua yang belum follow TikTok Kak Cideni, follow juga ya. Nah, pertanyaannya gini. Dari Prabu Dua Tujuan. Kalau lulusan SMK sama sedang kerja, apa bisa ikut pelatihan K3? Jawabannya adalah Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Jawabannya adalah K3 apa dulu? Kalau ahli K3 umum yang sertifikasi Kemenaker, itu sertifikatnya harus pendidikan minimal D3 dengan ada ijazahnya sesuai dengan Kemenaker 239 tahun 2003. Jadi kalau teman-teman yang masih statusnya mahasiswa atau sudah lulus tapi pakai surat keterangan lulus, tidak bisa ikut pelatihan ahli K3 umum yang sertifikasi Kemenaker gitu. Tapi kalau teman-teman yang tamatan SMK atau SMA sederajat, silakan nanti ikut yang pelatihan bersifatnya teknisi atau petugas. Atau kalau konstruksi itu dikenal dengan istilah ahli muda K3 konstruksi, itu bisa tamatan SMA. Lalu teknisi K3 listrik bisa, ya. Lalu petugas peran kebakaran bisa, petugas P3K bisa. Nah, yang seperti itu yang teman-teman bisa lakukan untuk teman-teman yang tamatan SMK atau SMA sederajat. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana cara perpanjangan SKP dan lisensi. Jangan sampai nanti ketika keluar SKP dan lisensi dapatnya yang palsu. Nah, kalau kita ngomongin soal SKP dan lisensi, itu diatur dalam Permenaker 0292. Coba baca di sana. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah memiliki SKP dan sudah berakhir atau akan berakhir masa berlakunya, ingat SKP dan lisensi itu 3 tahun ya teman-teman. Tapi sebelum 3 tahun bisa expired atau bisa tidak berlaku jika, nah berdasarkan Permenaker tersebut, satu, dia pindah ke perusahaan yang lain. Ya, artinya di SKP dan lisensi itu kan ada nama PT-nya. Kalau dia resign atau pindah, itu menjadi tidak berlaku walaupun masa berlaku SKP-nya masih ada. Yang kedua, mengundurkan diri dari ahli K3, dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Nah, bagi teman-teman semua yang SKP-nya masih berlaku atau akan berakhir, segera diperpanjang. Ya, kenapa? Kalau misalkan teman-teman tidak segera diperpanjang, ada regulasi ataupun surat edaran dari pihak kementerian, tidak boleh lebih dari setahun loh. Kalau teman-teman SKP dan lisensinya masa berlakunya expirednya, kadaluarsanya lebih dari setahun, teman-teman harus ikut 4 hari terakhir. Apa aja itu? Ada yang namanya observasi lapangan, buat laporan, presentasi dari observasi berupa makalah tadi, dan yang terakhir adalah ujian lagi online di teman K3. Oh, ribet deh, ikut refreshment seperti itu. Yang pasti teman-teman, sebelum SKP-nya berakhir, ya kan, misalkan masih ada 3 bulan lagi, langsung segera perpanjang. Caranya gimana? Caranya teman-teman paling gampang adalah hubungi PJ K3-nya pada saat melakukan atau training ahli K3 umum itu, atau ahli K3 yang spesialis lainnya. Hubungin dulu dari PJ K3 penyelenggaranya. Bisa bantu nggak? Ya, pastiin si PJ K3-nya tadi memiliki izin nggak dari Kemenaker dulu. Ya, cek SKP-nya, Permenaker 04 tahun 95 mengenai SKP terkait dengan PJK 3. Lalu, penuhi persyaratannya sesuai dengan Permenaker 0292. Apa itu? Kalau misalkan SKP-nya masih berlaku dan akan diperpanjang, artinya apa? SKP yang aslinya itu harus dilampirkan juga. Ya, yang kedua, ada kopi ijazahnya juga. Ya, yang ketiga, ada kopi sertifikat. Ada surat keterangan bekerja di perusahaan yang baru atau perusahaan yang sedang bekerja ini, surat keterangan sehat, dan masih banyak lagi. Silakan teman-teman baca semua Permenaker 0292 terkait dengan persyaratan untuk perpanjangan surat keterangan penunjukan sebagai ahli K3. Nah, ada yang tanya juga, berapa lama sih pengurusan SKP dan lisensi? nah, tergantung dari PJ K3-nya. Ada yang bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Tapi pengalaman dari Mediatama selama ini memperpanjang SKP dan lisensi. Nah,
Kalau dari Media Tama, pengalaman kita selama kita melakukan ataupun penyelenggaraan Alika 3 umum itu pengurusan SKP dan lisensinya barengan dengan yang ikut perpanjangan. Bisa jadi 3 sampai dengan 6 bulan. Paling cepat 3 bulan teman-teman semua bisa dapat SKP dan lisensi asalkan persyaratan Permenaker 0292 terkait dengan berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang diminta itu sudah lengkap semua. Dan yang pasti ada berbayarnya juga nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang ikut Alika 3 umum include juga dengan SKP dan lisensi itu semuanya gratis. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mengurus SKP dan lisensi, hati-hati, banyak sekali jasa-jasa untuk pengurusan SKP dan lisensi yang ada di Facebook atau IG. Hati-hati ya, kalau ada yang memberikan janji bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 1 minggu jadi, itu harus dipertanyakan. Asli nggak itu SKP dan lisensinya? Hati loh ya, apalagi yang murah, cepat, nggak pakai dokumen langsung jadi. Itu pasti palsu teman-teman. Hati-hati ya. Nah, pada saat kita tahu palsu atau tidaknya nanti akan kita bahas di video selanjutnya, atau teman-teman juga bisa lihat di video Kak Cideni yang sebelumnya membahas mengenai SKP dan lisensi yang palsu. Oke, itulah teman-teman semua terkait dengan bagaimana sih cara kita memperpanjang SKP dan lisensi Alika 3 kita, mau itu Alika 3 umum atau Alika 3 spesialis lainnya. Kalau teman-teman semua tertarik dengan video ini atau menganggap video ini adalah video menarik, silahkan di-share ke teman yang lain, dan jangan lupa juga di-subscribe videonya Kak Cideni, di-like, dan berikan komen kalau ada pertanyaan, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Kak Cideni. Salam K3.